Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu, dan sejatinya seluruh nikmat yang tidak mungkin kita hitung. Termasuk dalam malam ini, karunia-Nya Allah lah, atas izin Allah kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka thalibul ilmi meskipun secara virtual. Tak bosan seperti saya sampaikan, pesan yang saya dapatkan dari guru saya, perbanyaklah niat kita dalam setiap aktivitas termasuk dalam kajian kali ini. Niatkanlah dalam hati, semoga supaya upaya kita membawa berkumpul dalam kajian ini jadi penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap niat di hati, lisan yang terucap, goresan pena akan menambah pemahaman kita akan ilmunya Allah dan membuahkan pahala bagi kita semua yang berada di sini. Semoga kehadiran kita juga dapat menjadi satu amalan yang bisa kita pintakan kepada orang tua kita, baik yang masih ada maupun sudah tidak ada. Salawat serta salam mari kita kirimkan juga kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, insan uswatun hasanah, sosok suri tauladan panutan umat, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan semoga kepada kita semua, seluruh umatnya, saudara mukmin seluruh dunia hingga akhir zaman nanti. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku pemandu acara perkenalkan Ana Karib Kashmir mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA yang telah berkenan melakukan kajian ini kembali lagi bersama kami dari Ukhuwah Pediatrik. Tadi barusan Ustadz izin sebentar ya katanya ya. Jadi sambil kita menunggu Ustadz, kajian ini alhamdulillah sudah masuk ke hadis yang ke-35. Kemarin di hadis 34 kitab Arba'in An-Nawawi kita bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang larangan dengki. Ini kita pati juga nih ya masalahnya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, nanti mengingatkan kembali untuk ada pada dalam kajian. Jadi untuk peserta diharapkan untuk menuliskan nama sehingga agar lebih mudah untuk dikenali. Lalu yang kedua, tolong perhatikan adab sehingga peserta wajib mematikan audio selama kajian. Untuk peserta wajib mematikan kamera atau tampilan dalam gambar. Insya Allah sih tadi setupnya sudah dibuat jadi tidak bisa menyalakan ya, tapi nanti kita lihat lagi. Kalau misalkan akhirnya terpaksa untuk atau misal tidak sengaja dinyalakan, tolong dimatikan kembali. Dan untuk yang ikhwan, mohon untuk diperhatikan lingkungan sebelum mengaktifkan kamera. Untuk pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat, nanti insya Allah akan dibacakan oleh moderator pada akhir sesi. Mohon izin, dalam setiap sesinya biasanya pertanyaan terhadap Ustaz Firanda ini cukup banyak, sehingga akan kami pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan topik. Adapun bila mana masih ada waktu, nanti akan kita bahas untuk pertanyaan yang tidak bersangkutan. Kembali mohon menyimak, menulis, dan berusaha mengamalkan isi kajian. Budayakan untuk menulis setiap kajian, setiap isi dari nasihat ataupun apa yang kita bahas hari ini. Untuk konfirmasi infak dan info kajian dapat ke nomor 081977102202. Sedangkan untuk sahabat yang ingin berkontribusi untuk mendukung dakwah kita dalam ukhuwah pediatrik, infak dapat disalurkan ke Bank Syariah Mandiri atau sekarang BBSI atas nama Tri Sunarti Wahyu Tami dengan nomor 71141124278. Ini untuk Ustadz apakah sudah bisa atau masih belum ya? Sepertinya masih dalam ini. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin dibantu kembali hari ini Ustadz. Kita melanjutkan yang pekan kemarin. Pekan kemarin kita ngebahasnya tentang hadis yang ke-34 ya Ustadz ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini kita bicara tentang dengki. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Ada Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang secara umum perkara-perkara agama dibangun di atas 42 hadis ini. Dan kita sampai pada hadis ke-35 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad.
Wala tanajashu, dan jangan kalian saling melakukan najash. Nanti akan kita jelaskan maknanya najash. Wala tabaghadhu, dan janganlah kalian saling memusuhi, membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi dari dubur, yaitu belakang, jangan saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian menjual di atas penjualan saudaranya, sebagian yang atas yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya tersebut, wala yakhdhuluhu, dan dia tidak meninggalkan saudaranya ketika saudaranya butuh bantuannya, wala yakdzibuhu, dan dia tidak berdusta kepada saudaranya tersebut, wala yahqiruhu, dan dia tidak merendahkan saudaranya tersebut. At-taqwa hahuna, ketakwaan tempatnya di sini, wa yushiru ila sadri thalatha marrat. Rasulullah SAW berisyarat kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Yasbimri'im minasyarri, cukup seorang melakukan keburukan atau dikatakan buruk, an yahqira akhahul muslim, jika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kulul muslim alal muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa irduhu, setiap muslim haram atas muslim yang lainnya, itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram harga dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah mengajarkan untuk saling bersaudara. Karena di sini Rasulullah melarang banyak perkara yang tujuannya adalah agar saling bersaudara. Kita tahu bahwasanya Allah berfirman, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti satu bangunan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'mini fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza syaka minhu 'udun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya perumpamaan kaum mukminin di antara mereka dalam kasih sayang mereka, dalam rahmat di antara mereka, saling mencintai di antara mereka seperti jasad yang satu. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka yang lain juga akan merasakan sakitnya, bahkan sampai demam dan tidak bisa tidur. Ini gambaran yang seharusnya bagi kaum mukminin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan al-wud, yaitu kasih sayang di antara mereka. Ya. Konsekuensi dari keimanan harusnya saling mencintai. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Sehingga ketika ada kebencian, saling tidak mencintai, berarti ada yang tidak beres dalam keimanan dan amal saleh mereka. Ya. Inilah yang kesedihan yang kita lihat di antara kaum mukminin, ya. Terutama kalau sudah ada urusan duniawi, ya. Maka kemudian terjadi pertikaian, saling menjatuhkan, saling merendahkan, cari-cari kesalahan. Ya, yang hanya karena terkadang urusan politik, urusan duniawi yang tidak akan dibawa mati. Oleh karenanya, semua perkara yang mengantarkan kepada persatuan, semuanya disyariatkan. Semuanya yang bisa mengantarkan kepada persatuan, maka disyariatkan. Seperti apa contohnya? Tebar salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan kalian saling mencintai. Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tebar salam. Salam secara langsung, salam lewat WhatsApp, salam lewat medsos. Ini contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Senyum dengan saudara kelihatannya sepele, tapi itu bisa menumbuhkan kasih sayang, maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih di antara kaum ini semuanya disyariatkan. Dan sebaliknya semua perkara yang bisa memutuskan cinta kasih di antara kaum mukminin semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Seperti yang disebut dalam hadis ini, hasad, saling boikot, saling mendiamkan, saling membenci, merendahkan yang lain, menzalimi yang lain, ya.
ghibah, namimah, semuanya. Ini hal semuanya yang menjual di atas penjualan orang lain, menawar di atas penawaran saudaranya, melamar di atas lamaran saudaranya. Ini semua perkara bisa menimbulkan pertikaian, semuanya diharamkan. Semuanya diharamkan. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Ya. Saling bersaudara. Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kita sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama mengatakan Muhammadur Rasulullah. Ya. Oleh karenanya ini harus diperhatikan oleh kita semua. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis tentang diperintahkannya untuk saling bersaudara, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah untuk saling bersaudara, dan diharamkannya perkara-perkara yang bisa merusak semua persaudaraan tersebut. Saya ulangi hadisnya, Rasulullah mengatakan la tabaghad, la tahasadu, jangan saling hasad, wala tabaghadu, wala tanajashu, jangan berbuat najas, wala tabaghadu, jangan saling memusuhi, wala tadabaru, jangan saling memboikot, wala yabi' ba'dhukum ala bai'i akhihi, atau ala bai'i ba'dhin, jangan menjual atas penjualan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah muslim yang lain, la yadhlimuhu, jangan dia zalimi, wala yakhdhuluhu, jangan dia tinggalkan ketika membutuhkan pertolongannya, wala yakdzibu, jangan mendustai dia, wala yahqiruhu, dan jangan merendahkan dia, ya. Kemudian Rasulullah SAW menutup dengan kaidah al-muslim alal muslim al-muslim haram. Semua muslim haram bagi yang lainnya, apanya? Darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilukai. Kemudian maluhu, tidak, hartanya haram, tidak boleh diambil barangnya, hartanya. Kemudian irduhu, dan harga dirinya juga haram. Tapi kita masuk pertama adalah mengenai larangan Nabi yang pertama, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Tapi siapa namanya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan 4 model orang hasad. Hasad sebenarnya apa? Hasad itu bahasa kita apa? Dengki, iri, ya. Kalau bahasa milenialnya syirik. Jangan syirik kamu, maksudnya jangan hasad, bukan syirik syar'i, tapi jangan hasad. La tahasadu. La tahasadu artinya jangan saling hasad. Ini peringatan dari Nabi. Kalau ada orang hasad sama kamu, kamu jangan balas dengan hasad lagi. Hasad enggak boleh, apalagi saling hasad-hasadan. Artinya jangan kau balas hasad dia dengan kau juga hasad kepadanya, enggak boleh. Ya. Dan hasad, apa makna hasad? Hasad ada yang mengatakan tamanni zawali ni'mah anil ghair, yaitu berangan-angan agar orang yang memiliki kenikmatan dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada orang lain hilang. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberi definisi tentang hasad lebih sempit lagi dan lebih luas lagi dan lebih daqiq, lebih detail. Itu dia mengatakan karahiyah an-ni'mah 'alal ghair. Dia tidak suka kalau orang dapat kenikmatan. Itu sudah disebut hasad. Sudah disebut dengan hasad. Dia tidak suka kalau orang lain dapat kenikmatan. Ya. Taib. Hasad, ya. Kita singkat saja, ya. Apa namanya? Hal-hal yang berkaitan dengan hasad. Buruknya hasad. Yang pertama, ya, hasad adalah akhlak orang-orang buruk, akhlak iblis. Akhlaknya siapa? Iblis, Yahudi, Qabil yang membunuh Habil, akhlaknya orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini semua adalah karena hasad. Ya. Hasadnya kaum Nabi Saleh kepada Saleh. Iblis hasad kepada Adam alaihissalam. Protes, kenapa iblis sudah lama mulia sampai dia dari jin tapi dia disejajarkan dengan golongan malaikat. Tiba-tiba Allah ciptakan Adam yang Allah berikan kemuliaan. Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Adam Allah ajarkan ilmu yang malaikat saja tidak tahu. Kemudian Adam Allah suruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam. 3 keistimewaan Adam yang iblis tidak punya. Diciptakan langsung kedua tangannya, diberi ilmu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Yang ketiga, malaikat dan iblis suruh sujud kepada Adam. Akhirnya iblis pun hasad. Ya, hasad dan akhirnya menggoda Adam, ingin agar Adam keluar dari surga, ya. Yahudi hasad. Sudah menanti-nanti nabi yang terakhir
dan dia sudah nunggu-nunggu sampai bahkan tinggal di kota Madinah. Mereka tahu informasi Nabi terakhir tersebut akan berhijrah ke kota Madinah. Dan mereka sampai bermarkas di kota Madinah. Sampai 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Semuanya kumpul di situ. Nunggu Nabi terakhir. Ketika Nabi terakhir tersebut muncul, mereka kecele. Mereka menyangka Nabi terakhir tersebut dari Bani Israel. Ternyata dari Arab. Mereka tidak beriman. Kenapa? Hasad. Mereka menyangka suku mereka Yahudi yang terbaik. Tidak boleh ada Nabi dari suku yang lain. Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasad dari diri mereka setelah jelas kebenaran. Akhirnya mereka menolak kenabian Nabi Muhammad SAW karena tidak ada sebab lain. Hasad. Allah sebutkan seperti kaum Nabi Saleh. Abasyaram minna wahidan nattabi'uh. Inna idzal lafi dhalali wa su'ur. Kaum Nabi Saleh menolak Nabi Saleh, kata mereka kenapa? Kenapa? Satu orang kita ikuti. Kita banyak. Hasad. Kenapa Nabi Saleh dapat kenikmatan? Orang musyrikin hasad kepada kaum muslimin, ahula imanallahu alaihi min bainina. Kok bisa Allah berikan kepada mereka kenikmatan orang Abu Bakar dan teman-temannya, kenapa kami tidak? Hasad. Penyakit hasad bahaya. Qabil yang membunuh Habil, ya. Fatuqbila min ahadi ma lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Qabil memberi korban, Habil memberi korban Habil diterima, Qabil tidak terima, qala aku akan bunuh engkau. Gara-gara apa? Hasad. Akhlak yang buruk. Orang munafik, kenapa tidak beriman? Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa tidak beriman kepada Nabi SAW? Dia hasad. Jadi ketika suku Aus Khazraj, tadinya adalah suku yang saling berperang, ya, sampai mereka puncak peperangan dalam perang Yaum Bu'ath, perang Bu'ath 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ketika mereka perang, semua pembesar-pembesar mereka meninggal. Tinggal 2 orang kalau tidak salah, Abu Amir Al-Fasiq sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini calon utama untuk diangkat menjadi pemimpin karena semua senior sudah mati. Tinggal junior-junior semua. Dan makanya pimpinan kaum Ansar itu junior-junior, tidak ada yang senior. Yang senior tinggal satu, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan juga ada Abu Amir Al-Fasiq, tapi dia yang memegang peranan. Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka akan mengangkat dia sebagai pemimpin. Tahu-tahu Muhammad SAW dah hijrah, semua berubah. Rencana yang tadinya mau diangkat menjadi pemimpin berubah, akhirnya Rasulullah yang diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul hasad kepada Nabi SAW dan tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Akhirnya menampakkan Islam, batinnya benci kepada Muhammad. Karena apa? Karena hasad. Jadi hasad adalah akhlak orang-orang yang buruk. Iblis, Yahudi, Qabil, dan yang lain. Yang pertama, yang kedua, keburukan hasad. Hasad bentuk protes kepada takdir Allah. Ya, protes. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Allah yang bagi-bagi, Allah kasih ini pintar, ini pintar anu, ini tampan, ini cantik, ini kaya, ini miskin. Allah yang bagi-bagi semuanya terserah Allah. Kemudian dia protes bilang tidak pantas. Harusnya yang pantas saya, atau dia tidak pantas. Jadi orang hasad itu protes kepada pemberian Allah. Protes dia. Protes. Dan ini bentuk protes kepada Allah tentu merupakan dosa. Dia tidak setuju kalau orang ini diberi kekayaan. Dia tidak setuju kalau orang ini pintar. Dia tidak setuju kalau orang ini terkenal. Dia tidak setuju, bukan karena ada mubarir, ada suatu faktor syar'i yang membuat dia tidak setuju, tapi karena hasad semata, karena hasad. Karena dia. Kenapa dia yang harus begitu, kenapa saya tidak? Kenapa dia tampan, saya tidak tampan? Kenapa dia cantik, saya tidak cantik? Hasad. Dan ini adalah bentuk protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad mudah mengantarkan kepada dosa-dosa yang lain, kezaliman. Pada kezaliman. Ya. Jarang orang hasad diam aja. Orang hasad itu biasanya komentar. Apa itu? Dengan lisan atau dengan tindakan. Dia pasti berbuat, ada hal yang membuat dia mengutarakan, melampiaskan hasadnya. Jika dia tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nabi mengatakan, siapa lihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak dengan hatinya. Kalau hasad berbeda. Siapa yang hasad, maka rubahlah kenikmatannya dengan apa? Dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Orang hasad seperti itu. Dia berusaha agar orang yang dihasati tersebut hilang kenikmatan darinya. Kalau bisa dengan tangan, dengan tindakan, dengan melaporkan keburukannya sehingga jabatannya dijatuhkan, macam-macam dia lakukan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu minimal dia jengkel dalam hati. Ini orang hasad seperti itu. Jika mampu menghilangkan nikmat dari saudaranya dengan tangannya dia lakukan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hatinya. Intinya akan memudahkan seorang terjerumus dalam dalam kezaliman. Sehingga ketika dia terjerumus dalam kezaliman, dia menzalimi saudaranya,
maka kebaikan dia sangat mudah diambil oleh saudaranya. Dan ini akibatnya apa? Dampaknya kebaikan-kebaikannya mudah habis, mudah sirna. Entah dihapus, entah di-offer kepada, bisa jadi di-offer kepada orang yang dia zalimi. Dan dalam hadis yang sanadnya diperselisihkan, tapi matannya benar, kata Nabi SAW, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nara al-hatab. Kata Nabi, waspadalah kalian dengan hasad. Sungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Seperti api makan kayu bakar. Perhatikan, Rasulullah menyamakan hasad dengan api. Hasad itu akan menghabisi kebaikan seperti api yang makan kayu bakar. Dari sisi apa? Dari sisi cepat habis. Kita kalau bakar kayu bakar cepat habis, cepat. Hasad demikian. Orang kalau hasad, kalau dia tidak lawan, dia mudah zalimi saudaranya dengan lisannya, dia ghibah, dia namimah, dia cari-cari kesalahannya, dia rendahkan. Atau dengan sikap tadi, dengan tindakan. Kalau enggak dia dengan hatinya kebencian luar biasa. Jadi hasad mudah mengantarkan kepada kezaliman. Di antara keburukan hasad, orang yang pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Kasihan orang hasad itu. Yang menderita siapa? Dia sendiri yang menderita. Orang lain semakin maju, dia semakin menderita. Apa hubungannya? Kenapa ente menderita? Semakin cantik temannya, dia semakin tersiksa. Semakin kaya temannya, dia semakin tersiksa. Semakin terkenal temannya, semakin tersiksa. Siapa yang dia zalimi? Dia tidak menzalimi orang dia hasati. Yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Dia belum tentu berhasil menghilangkan kenikmatan tersebut dari saudaranya. Tapi yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Jelas dia tersiksa. Makanya sungguh menakjubkan orang yang hasad. Yang pertama dia siksa adalah dirinya sendiri. Bagaimana seorang berpikir jangan sampai sampai dihasad. Oleh karenanya orang hasad adalah orang yang sulit untuk bahagia. Ya. Hasad musuh kebahagiaan. Orang mau hasad mau bahagia susah. Dia tidak akan bahagia, sedikit-sedikit hasad. Lihat sana cemburu, susah, dia tidak akan bahagia. Mau bahagia jangan hasad. Ini belum lagi kita bilang ini hasad merupakan dosa ya. Intinya hasad merupakan dosa. Ya, hasad adalah dosa yang akan dihisab hari kiamat. Baik, ini dulu kita akan bahas setelah ini macam-macam hasad. Tolong dihapus. Macam-macam orang hasad. Mudah-mudahan kita enggak salah satu yang kita termasuk bagian yang baik. Para dokter rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Hasad ini biasanya terjadi pada orang-orang yang satu kegiatan ya. Artis hasad sama artis. Dokter hasad sama dokter. Dokter anak hasad sama dokter anak. Seperti itu, biasanya gitu. Ya, tukang becak dengan tukang becak. Pemilik restoran dengan pemilik restoran, penjual buku dengan penjual buku. Kemudian pemilik mall dengan pemilik mall. Kalau tukang becak lagi ngebecak depan mall, dia tidak akan hasad sama tukang mall meskipun
Harusnya kalau itu kan yang kaya punya mall, tapi dia tidak hasad sama yang punya mall, dia hasad sama yang tukang becek sama dia. Dia hasad sama yang tukang becek sama dia. Ya, seperti itu. Jadi biasanya mereka hasad pada yang memiliki satu profesi. Ustadz dengan ustadz sama, penuntut ilmu, pemilik harta, dai dengan dai, dan itu demikianlah yang terjadi. Nah, kita ingin tahu model-model orang hasad. Model-model orang hasad. Yang pertama, yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang yang dia hasati. Yang kedua, yang tidak berusaha, dia adem-adem aja, tidak berusaha menghilangkan kenikmatan dari yang dia hasati. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Kemudian yang berikutnya, yang berusaha sama seperti orang yang dia hasati. Yang ketiga, yang keempat ya, berusaha menghilangkan hasad dari hatinya. Satu, dua, tiga, empat. Perhatikan. Yang pertama, jadi hasad itu apa? Hasad tadi saya sudah sebutkan, al-hasadu dah karohiyatu an-ni'mah al-ghair. Benci, tidak suka orang lain dapat nikmat. Itu sudah hasad, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kok dia yang senang, kok saya yang susah? Dia yang naik pangkat, kok saya yang jengkel? Kenapa ya? Hasad nih berarti. Kita sekarang yang penting kita punya sinyal. Oh, saya lagi hasad, ngerti? Masalah bisa dilepaskan atau tidak, bisa diingat dirusak. Tapi yang penting Anda sadar dulu Anda hasad. Sampai ada orang datang kepada saya, ya Ustaz, saya hasad Ustaz. Saya hasad sama dia, cuma saya nggak bisa hilangin. Ya sudah, yang penting ente sadar dulu ente hasad. Berarti dia sedang berdosa. Gimana cara untuk menghilangkan hasad tersebut? Baik, yang pertama, yang berusaha menghilangkan kenikmatan dari orang dia hasati. Ini ada dua model. Yang pertama, berusaha yang penting hilang. Yang penting hilang tanpa harus pindah kepada dirinya. Pindah kepada dirinya. Yang kedua, ingin kenikmatan pindah kepada dirinya. Tersebut pindah pada dirinya. Contoh, ingin kenikmatan tersebut pindah dirinya, contohnya apa? Contohnya misalnya kerja satu kantor, ini jadi direktur, dia pingin, pokoknya orang ini harus saya ungkap kejelekannya, kerjaannya buruk, saya lapor kepada atasan supaya dia dipindahkan dari direksi, saya gantinya. Itu namanya pingin hilang dan dia yang ganti tempatnya. Itu parah ini, parah. Contoh lagi misalnya seorang hasad sama temannya mukanya biasa-biasa tapi istrinya cantik. Waduh, itu teman miskin biasa-biasa ini cantik. Dia pingin temannya segera mati supaya kalau janda dia yang ambil. Jadi dia pingin berpindah nikmat tersebut pada dirinya. Itu contoh, maksudnya ingin kenikmatan tersebut pindah pada dirinya. Ini banyak orang seperti ini banyak. Tapi ada yang lebih parah yang menunjukkan busuknya hati. Ini yang penting hilang tanpa harus pindah pada dirinya. Ini busuknya hati. Ini hasadnya siapa? Inilah hasadnya iblis. Hasadnya iblis. Iblis dan hasadnya Yahudi. Iblis apa yang dilakukan? Dia tidak suka Adam di surga. Dia bukan ingin Adam masuk neraka kemudian dia yang menempati surga. Enggak. Pokoknya Adam turun dari surga, enggak masuk surga, itu yang dia inginkan. Pokoknya saya nanti masuk neraka, teman-teman saya banyak sama saya. Dia ingin orang itu miskin seperti dia.
Bukan dia menggantikan posisi si kaya. Karena hatinya busuk banget orang seperti begini. Dilihat orang pintar nggak mau, dia pingin orang itu goblok seperti dia. Tidak harus dia yang jadi pintar, enggak. Dia pingin orang itu goblok seperti dia. Dia pingin orang itu miskin seperti dia. Dia pingin orang tersebut jatuh seperti orang. Iblis ingin anak-anak Adam masuk neraka seperti dia. Seandainya kalau dia cerdas, ya maksudnya kalau model pertama kan sudah Adam masuk neraka, saya yang masuk surga. Itu namanya model pertama. Itu ada apa namanya? Ada tujuan. Ini enggak, ini parah. Pokoknya dia puas. Makanya ini paling parah kata Ibnu Rajab, ini paling parah ini. Hasadnya iblis. Enggak apa-apa, yang penting dia miskin seperti saya, dia masuk neraka sama seperti saya, enggak ada masalah. Meskipun saya tidak harus masuk surga, enggak ada masalah. Saking jengkelnya. Sama Yahudi. Yahudi, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW sudah mau diapain? Tidak ada Nabi lagi. Ya, tidak Nabi. Yang penting Nabi Muhammad tidak diakui sebagai Nabi. Tidak harus kami yang menggantikan posisi, tidak harus. Pokoknya Muhammad bukan Nabi. Orang Arab tidak diakui kenabiannya. Yang penting gitu. Hasadnya Yahudi sama hasadnya iblis. Jadi parah yang ini ya. Ini nomor 1, hasad paling top. Ya. Ini nomor 2 ya. Baik. Yang berikutnya, yang tidak berusaha menghilangkan kenikmatan dari yang dia hasati. Dia hasad tapi dia tidak lam yabghi, tidak berbuat zalim. Kalau ini berbuat zalim, ini berbuat zalim. Ini berbuat zalim. Dengan usaha menjatuhkan dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tulisan, dengan lapor, dengan mengungkap keburukan-keburukannya, cari sana cari sini. Bongkar akunnya dimasuki di hack dan macam-macam. Intinya dia ingin menjatuhkan dan itu sangat mungkin terjadi. Kadang berhasil, kadang enggak berhasil. Yang kedua, yang tidak berusaha menghilangkan kenikmatan dari dia hasati, tidak menzalimi yang dihasati. Ini juga ada 2 model kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada 2 model. Yang pertama adalah yang tidak bisa menolak dari dirinya. Hasad dari dirinya. Dia tidak suka dia hasad. Dia tidak suka dia hasad. Tapi dia tidak bisa menghindar. Dia tidak suka kondisinya yang hasad. Tapi dia tidak bisa menghindar. Maka orang seperti ini, ya gimana saya hasad? Tapi dia tidak ngomong kejelekan orang tersebut, enggak. Dia jaga lisan, dia cuma enggak suka aja orang itu kaya, dia enggak suka, tapi ya udahlah. Orang ada kesempatan untuk jatuhin orang tersebut, dia tidak jatuhin, dia enggak mau zalim. Dan dia tidak suka dia hasad. Ini ada orang seperti gini. Dia enggak suka kondisi dia, tapi tidak bisa menghindar. Banyak seperti ini. Dia enggak pingin marah, tapi dia marah. Dia enggak pingin syahwat, tapi dia bersyahwat. Mau diapain? Ada kondisi dia tidak bisa kontrol hatinya. Manusia itu lemah. Kadang hatinya tidak bisa dia kontrol. Ini contoh. Dia tidak bisa menolak hasad dalam dirinya. Orang seperti ini, para ulama mengatakan tidak berdosa. Karena dia tidak suka dengan ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang tidak dibanding luar kemampuannya. Tapi yang kedua, yang sengaja memunculkan hasad. Hasad dalam dirinya. Bagaimana? Dia mikir-mikir. Caranya gimana? Misalnya dia lihat lihat akun orang yang dia hasad tersebut. Waduh, orang ini. Dia sengaja menimbulkan hasad. Ini dosa kalau yang ini. Ini dosa. Ini berdosa karena dia ikhtiar. Dia atas pilihan dia sendiri. Dia berusaha bikin hasad dalam dirinya. Kalau dia masih menahan omongan, dia masih pada golongan. Kalau tidak menahan, dia masuk kepada golongan sebelumnya. Dia ternyata dia ngomong, dia ghibah, dia merendahkan, dia dustai dan macam-macam, dia bohong, hoax dan macam-macam, maka dia jatuh pada yang pertama. Ingat ini mencakup perkara dunia, perkara politik dan macam-macam semuanya ya, perkara pekerjaan semuanya. Ya. Kalau dia sengaja, meskipun dia bisa tahan mulut, tahan ini, tapi kalau dia sengaja menimbulkan hasad dalam dirinya, maka dia berdosa karena hasad adalah amalan hati. Rasulullah SAW mengatakan, la tahasadu, jangan kalian hasad. Jaga diri hati kalian. Kalau tidak bisa dihindari, lain cerita. Dimaafkan. Dia benci dengan kondisi dia, tapi ini dia biarin. Bahkan dia cari-cari supaya dia hasad. Ngelihat lagi orang tersebut, hasad lagi. Sudah tenang-tenang, lihat lagi kabar-kabar, hasad lagi. Ini dosa. Tapi yang ketiga, yang berusaha sama seperti orang yang dia hasati. Ini ada 2 model. Dia tidak dia tidak benci ya. 2 model ya.
Dia ingin seperti orang yang dia hasati. Ada dua. Jika perkara dunia, ya, maka merugi. Ya wailatana apa namanya? Kami diberikan mithla ma utiya Qarun. Ya, ayatnya gimana? Ya laitalana ya mithlu ma utiya Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Orang-orang mengatakan, seandainya kami dapat harta seperti Qarun. Allah sebutkan dengan perkataan sebagian orang, berangan-angan punya harta seperti Qarun. Seandainya kami diberi harta seperti Qarun. Tentu ini adalah hal yang buruk. Buat apa ente dunia banyak-banyak? Ente tambah repot dihisab. Tambah repot, macam-macam lah, repot. Waktu habis mikirin dunia, waktu ya. Kecuali dunia Anda digunakan untuk akhirat, oke, silakan. Kita pingin akhirat. Kalau akhirat oke. Jika perkara akhirat, maka ini baik. Jika dia hasad pada perkara akhirat, maka ini dianjurkan, maka dianjurkan. Dalam hadis kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi, tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Siapa dua orang tersebut? Rajulun atahullahul hikmah wa yaqdi biha wa huwa yu'allimuha. Pertama orang alim. Yang kedua orang kaya donatur. Antum hasad sama orang ini bagus dan antum ingin seperti dia karena ini akhirat. Kita kan hasad sama orang ingin seperti bukan ingin dia jadi miskin, bukan ingin dia jadi goblok orang alim tadi, tidak. Kita ingin seperti dia. Ini namanya ghibtah kalau istilah syar'i namanya al-ghibtah. Al-ghibtah. Ingin seperti dia. Kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Pertama, rajulun atahullahul hikmah, orang yang Allah berikan pada ilmu. Wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia berhukum dengan ilmu dan dia ngajarin ilmu. Kita ingin seperti orang berilmu, ingin seperti dia, ingin nyebarin ilmu. Kita ingin seperti para ulama yang Masya Allah, umur mereka berkah, akhlak mereka mulia, mereka banyak produktivitas, Masya Allah. Kita ingin seperti mereka. Kita berusaha ke sana. Kita tidak ingin mereka terjatuh, enggak. Tapi ini perkara akhirat. Sama yang kedua, perkara dunia tapi untuk akhirat. Wa rajulan atahullahul mal wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Seorang yang Allah berikan harta kepada dia, perhatikan sabda Nabi. Wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Dan dia berusaha untuk mensirnakan hartanya dalam kebenaran. Yusallit itu berusaha, salit itu berusaha. Artinya apa? Orang ini siapa sih tidak suka dengan harta? Bohong orang tidak suka harta. Ya. Innal insana wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka dengan harta, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta kepada harta dengan cinta semua manusiawi. Tapi dia lawan kecintaannya kepada harta. Yusallit, dia berusaha mengalahkan hawa nafsunya untuk mengeluarkan hartanya, dia sirnakan dalam kebaikan. Dia sirnakan dalam kebaikan. Dia ini untuk ini. Seakan-akan hartanya sirna. Sampai sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya dia berusaha kalau sudah bersedekah dia berusaha lupakan. Dia berusaha lupakan. Seakan-akan sudah sirna. Tidak dia ungkit-ungkit lagi. Tapi dia perlu perjuangan. Orang seperti ini perlu kita hasati untuk kita tiru. Kalau orang kaya banyak, tapi yang kaya dermawan yang sedikit yang saya bilang orang Islam ini banyak yang kaya tanah air. Yang masalahnya yang pelit juga banyak. Pelit juga banyak. Maksudnya yang pingin kaya tapi dermawan karena Islam butuh kepada dua model orang ini. Ilmu tanpa ada sarana repot, sarana tanpa ada ilmu juga, dakwah juga butuh. Dari zaman Nabi SAW, Nabi butuh orang-orang yang berada. Nabi ditakdirkan Allah menikahi Khadijah, janda kaya raya. Nabi ditakdirkan Allah bertemu dengan SAW bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar kaya raya. Ditakdirkan bertemu Abdurrahman bin Auf juga kaya raya, Utsman bin Affan juga kaya raya. Nabi butuh dana untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang ini perlu kita hasati. Kenapa? Ini hasad dalam perkara agama. Hasad dalam perkara dunia percuma, sama seperti orang-orang hasad sama Qarun, ingin punya duit banyak. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Kami ingin seperti yang Qarun diberikan sama Qarun. Kalau cuma sampai situ percuma, ente kaya-kaya buat apa? Bikin hisab panjang, masuk surga belakangan, repot.
Belum lagi potensi untuk bermaksiat, kalau harta banyak mudah untuk bermaksiat. Tapi kalau Anda niatnya punya harta banyak untuk bisa punya andil untuk Islam dan kaum muslimin, untuk masa depan Anda di akhirat, maka Anda apa-apa, bagus, niat yang benar. Saya ingin seperti itu, saya ingin bersedekah, saya ingin buka rumah tahfidz, saya ingin buka pondok, saya ingin bangun masjid, saya ingin begini, saya ingin buka rumah para janda supaya para janda bisa tinggal gratisan ya. Saya ingin ini, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ingin bantu anak yatim, silakan. Tapi niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini model ketiga. Model keempat, yang berusaha menghilangkan hasad dari hatinya. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Caranya bagaimana? Menghilangkan hasad dari hatinya. Dia dihasad sama orang tersebut, tapi dia berusaha menghilangkan. Dengan apa? Dengan mendoakan orang yang dia hasati. Dia doakan. Dia tahu dirinya dia hasad. Kemudian tadi dengan memberi hadiah kepada orang yang dihasati. Di antaranya memujinya di hadapan orang lain. Ini di antara cara-cara. Sehingga kalau dia lakukan ini, dia mendoakan orang yang dihasati, ya Allah, angkatlah derajatnya, ya Allah, dia sudah berjuang, ya Allah, terimalah sedekahnya, ya Allah, terimalah dakwahnya. Doain. Dia kasih hadiah, di bawah hadiah, meskipun dia jengkel sama dia hasad, tapi dia kasih hadiah. Allah akan ganti semuanya, ya. Allah akan ganti dengan kebaikan. Ya. Memujinya di hadapan orang lagi puji, itu orang masya Allah, iya memang dia hebat memang. Bukan kita jatuhkan, itu cuma begitu aja kok. Cuma itu yang diajarkan kok. Itu namanya kita menjatuhkan, kita hasad berarti. Kalau kita hasad, iya semoga Allah beri petunjuk, masya Allah dia dakwanya, masya Allah dia sedekahnya, masya Allah dia pengorbanannya buat Islam. Kita malah puji, bukan depan orang tadi, kita puji depan orang lain. Kalau seorang berusaha menundukkan hatinya melakukan tiga ini, maka akan berubah menjadi cinta kepada orang yang dihasati. Dan Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita sudah bahas dulu, tidak beriman salah seorang dengan sempurna sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, ya. Baik. Inilah macam-macam model-model hasad, ya. Baik, masih ada waktu ya. Kita lanjutkan satu poin lagi mungkin bersambung ya. Berikutnya adalah sabda Nabi SAW, wala tanajashu. Wala tanajashu, atau kita selesaikan. Wala tanajashu. Najash, wala tanajashu. Sekali lagi saya ingatkan, wala tahasadu. Jangan sekalian menghasati. Kalau ada orang hasad sama kita, yang kita balas hasadnya. Jangan dibalas dengan hasadnya. Dia hasad sama kita, idfa billatihi ahsan. Dia sama kita balas dengan kebaikan. Ya, agar dia tidak hasad sama kita. Banyak orang hasad kepada kita karena enggak kenal sama kita. Makanya kita dekati, kita kasih hadiah, kita salam. Insya Allah dia berubah. Kita niatkan, ya Allah, hilangkan hasad dari dirinya, ya. Kita dekati, kita baiki, ya. Kalau kita yang hasad, ya kita yang kasih hadiah seperti tadi yang saya sebutkan. Kalau ada orang hasad sama kita tahu dia hasad sama kita baiki dia. Kita baiki dia. Tak kenal maka tak sayang. Kalau dia kenal kita, insya Allah dia sayang. Setan ingin mengadu domba di antara kita. Setan ingin mengadu domba di antara kita. Yang paling parah kalau sudah ada diadu domba pemimpin, diadu domba yang banyak kan, ikut habis-habisan di bawah banyak, ya. Ustadz kalau sudah domba di bawahnya pengikutnya banyak, masing-masing pasti punya gap, pasti itu sudah tidak bisa dihindari, akan menjala, dan setan sangat senang. Sudah. Caranya gimana? Yang di atas yang dihasati. Makanya kalau kita sadar ada orang hasad sama kita, enggak usah dibalas dengan hasad. Justru kita doakan, kita kasih kebaikan agar dia kenal sama kita dan sayang sama kita. Kita dituntut untuk saling mengasihi di antara kaum mukminin. Taib, yang berikutnya, wala tanajashu. Janganlah kalian saling berbuat najas. Najas itu apa? Najas sederhananya, gambarannya begini. Ada teman kita jualan, si A jualan misalnya, kemudian si B menawar, kita si C, si A jualan, si B menawar. Kita ingin nolong si A, misalnya itu barang harganya 100.000, kita ingin barang ini laku 150.000. Si B mulai nawar, ini 100.000 ya. Karena kita bantu si A dan kita sudah sepakat sama si A, kita bilang, B, kok nggak tahu ini? Ini barang ini jarang, ini langka barang seperti ini. Saya pengen beli deh 120, sudah saya aja yang beli. Kita padahal nggak pengen beli. Kita kasih gambaran seakan-akan barang ini mewah, berharga, sehingga
Akhirnya si B tadi yang ingin beli terprovokasi. Jadi an-najas dalam bahasa Arab artinya provokasi. Al-itharah, provokasi. Al-itharah bil hiyal wal makr. Secara bahasa ya. Memberi provokasi dengan trik-trik yang tidak benar. Dan itu diambil seperti seorang yang menangkap hewan buruan namanya najis dalam bahasa Arab. Orang yang menangkap hewan buruan namanya najis. Caranya gimana? Dia pasang perangkap, kemudian dia takut-takutin hewannya kabur masuk perangkap. Maka digunakan untuk orang yang memperangkap saudaranya sehingga beli barang lebih mahal. Itu namanya najash ya. Intinya seorang berusaha pura-pura menawar supaya padahal dia tidak ingin beli, supaya orang tersebut terprovokasi kemudian beli dengan harga yang mahal. Itulah dilarang oleh Nabi SAW. Karena sungguhnya kita pengkhianat, kita khain. Makanya orang najis dikatakan khain, pengkhianat. Harusnya kamu tolong saudaramu, bukan malah kamu merugikan saudara. Apalagi kalau kita sudah kerjasama dengan si penjual, nanti bagi-bagi untung ya. Saya kasih laku 150 ribu, bagi 2 nanti untungnya. Ini jelas tidak boleh, hukumnya haram. Beda kalau Anda benar-benar ingin beli terus enggak jadi lain cerita, tapi kalau Anda sengaja pura-pura nawar seakan-akan harganya barangnya tinggi ternyata tidak supaya orang terprovokasi beli, maka ini hukumnya haram, itulah najas. Ini adalah definisi yang disebutin oleh para fuqaha di zaman dahulu. Kalau kita terapkan najas zaman sekarang juga ada. Najas zaman sekarang contohnya seperti dalam bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah itu seperti dalam bahasa lelang, jualan lelang. Orang dia pura-pura 1 juta padahal dia tidak ingin beli supaya orang terprovokasi naik 1.100.000. Kita naikin lagi. Dia sudah kerja sama penjualnya 1.500.000. Ayo siapa lagi? Naik lagi. Ini dia enggak sengaja, dia tidak ingin beli. Ini najas. Mencelakakan saudara, mungkin kerja sama ada tim 5 orang, kamu pura-pura tawar tinggi-tinggi supaya orang terprovokasi naik yang lebih tinggi. Hukumnya haram, tidak boleh. Namanya jual beli lelang. Tambah lagi. Ini bohongin, tidak boleh. Akhirnya ada yang terprovokasi, orang tawar tinggi-tinggi. Saya kasih naik 50 ribu aja, akhirnya saya diterima. Padahal itu semua temannya semua. Kasih harga barang dinaikkan. Ini contoh najas zaman sekarang. Jual beli lelang yang seorang pura-pura beli, kemudian dia naikkan harganya, ternyata tidak benar. Contoh lagi seperti termasuk najas adalah iklan-iklan. Iklan-iklan yang enggak benar. Iklan misalnya pakai rambut kemudian jadi mengkilat. Memang dia padahal tidak pakai sampo itu. Iklan sampo misalnya. Sampo yang dia ke salon harganya mahal-mahal. Dia beli sampo harganya 30 ribu, kemudian rambutnya menjadi bohong. Orang yang ngeblok, tapi sebenarnya kita sama-sama tahu ini iklan bohong juga, sama-sama tahu. Tapi kalau orang yang nggak tahu kan, seakan-akan, ini sampo memang mahal. Ternyata dia pakai nggak berubah-ubah aja, tapi rambutnya kusam dan kusut ya. Kusam dan kusut. Ya. Ini contoh iklan-iklan palsu termasuk najas. Membuat orang terprovokasi, ingin beli, padahal hakikatnya tidak demikian. Termasuk testimoni. Mereka orang testimoni yang benar, jangan bohong. Orang-orang bintang iklan ini jangan bohong. Ini. Padahal dia sendiri cuma sekali itu aja dia konsumsi. Dia bohong berarti. Dia bohong. Ya. Dan itu memprovokasi orang-orang itu. Dia makan haram. Karena dia dapat duit ya untuk iklan yang dia sendiri dia tidak yakin dengan apa yang dia ucapkan. Kan bohong namanya. Mengesankan orang untuk provokasi untuk beli. Ya. Beda kalau memang enak, nggak ada masalah kita bantu teman-teman kita. Ini enak, Masya Allah. Nggak ada masalah. Tapi kita beli testimoni yang bohong. Atau iklan sama dengan iklan sama hukumnya. Ternyata orang terprovokasi untuk beli, ternyata barang yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, maka ini adalah najas. Ini hukumnya haram dan ini namanya memakan harta saudara dengan cara yang haram, tidak halal. Orang terprovokasi beli, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu ya. Masih panjang. Mudah-mudahan kita lanjutkan nanti pekan depan. Sepertinya ada sesi kedua nih Ustaz, karena baru 2 dari ini. Insyaallah. Demikian saja kepada moderator. Saya kembalikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi diskusi ya Ustaz ya. Qadarullah, di sini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaan pertama ini tadi dari Mas Niko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, Waalaikumsalam apakah warahmatullahi boleh dengki terhadap musyrik yang mendapatkan suatu kebaikan yang membahayakan kedudukan kaum muslim? wabarakatuh. Nggak ada masalah, Agak. itu berarti kita bukan apa ya, dengki karena Allah berarti. Dengki karena Allah. Hmm, Ya, kalau itu kan memang kita, namanya keburukan tidak kita sukai. Semua keburukan itu wajar dan itu harus kita benci dengan kemaksiatan, benci dengan perkara yang bisa menjatuhkan kaum muslimin, benci apa namanya segala perkara yang bisa memudarkan syariat Islam. Misalnya kebencian itu wajar ya. Itu tidak berdosa ya. Kita misalnya kita tahu ada orang musyrik yang ternyata diberi kelebihan kekayaan untuk apa namanya mencegah orang dari mengenal Islam atau membuat berita-berita hoax tentang Islam atau menghina Islam, ya kita benci, ya wajar ya. Itu mungkin bukan hasad tapi apa namanya benci, dan itu benci karena Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi masalah. Lalu nasihati atau kita bantah enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Uti Arista. Assalamualaikum Ustaz, apakah ain itu berasal dari hasad atau orang yang kagum? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk antinya, apakah kalimat zikir dosa bisa atau doa bisa menangkalnya? Jazakallahu khair. Ain disebabkan karena dua perkara, min ainin dari ainin hasad, dari mata yang hasad, dan juga karena bisa dari kagum ya. Allah berfirman, wa in kadu la yuzliqunaka bi absarihim lamma zalamu ya. Wa in kada alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Ya, Allah sebut dalam surat Nun, saya lupa ayatnya di awal dan akhir, tapi la yuzliqunaka bi absarihim. Mereka hampir-hampir menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Di antara tafsiran ayat ini bahwasanya dahulu ada seorang musyrik terkenal dengan ainin hasad. Kalau dia lihat orang dengan pandangan tertentu, orang tersebut bisa jatuh, bisa celaka ya, maka mereka menghadirkan orang ini untuk memandang Muhammad supaya Muhammad terjatuh. Jadi karena mereka hasad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi hasad timbul karena ain bisa timbul karena hasad ya. Yang kedua bisa juga karena kagum ya. Seperti kisah sahabat yang apa namanya dia mandi kemudian dia buka bajunya ternyata kulitnya sangat putih, sampai ada seorang sahabat yang lain lihat, saya tidak melihat ada kulit seindah ini, bahkan mengalahkan kulit-kulit gadis ya. Maka dia tidak bilang doa, tidak bilang Allah barik fik atau tabarakallah, dia lupa, atau masya Allah tabarakallah, dia lupa, akhirnya sahabat tersebut jatuh sakit ya. Sehingga Nabi SAW menegur, Nabi mengatakan apa namanya, kenapa kalian mencelakakan saudara kalian ya? Halla barakta alaih, kenapa kalian tidak mendoakan keberkahan baginya? Akhirnya Nabi SAW menyuruh untuk berwudu, kemudian sama mengalirkan air di bawah sarungnya, kemudian airnya dikumpulkan untuk dituangkan kepada sahabat yang sakit tadi, akhirnya sembuh. Jadi ain bisa dua, bisa karena hasad, bisa karena kagum. Terkadang saya pernah diceritain sama kawan saya, dia hasad sama anaknya sendiri. Dia tidak sadar, dia tidak, biasanya dia lihat anaknya biasa tuh, satu hari dia kagum sama anaknya. Dia lihat tapi dia sadar pandangan dia itu tidak seperti biasa. Mungkin dia kagum karena saking tampannya atau saking cerdasnya, dia lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakan anaknya. Akhirnya anaknya sakit. Akhirnya dia sendiri yang kemudian dengan airnya kemudian dia mengobati sang anaknya sendiri. Jadi hasad bisa jadi karena dengki, ain bisa jadi karena dengki, bisa juga karena saking kagumnya. Ya di antaranya kita berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, itu di antara doa agar kita terhindar dari bahayanya orang-orang yang hasad, yang lupa zikir pagi petang ya, agar kita terhindar dari segala godaan dan gangguan ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Yang sulit itu tadi ya, Ustaz, kalau misalkan ternyata ain itu secara tidak sengaja karena kita kagum dengan sesuatu, anak yang lucu atau yang lain. Nah, Segera kita kalau doa, misalkan segera doa. Kita bilang Allah kalau barik kita fiik. kalau dimulai dengan Masya Allah atau itu bisa apakah masuk tidak, Ustaz, untuk teman-teman yang misalkan tidak terbiasa? Kita bisa bilang Masya Allah tabarakallah ya, Masya Allah tabarakallah ya. Atau kita mengatakan Allah barik fiik ya. Doa yang penting adalah kita mendoakan keberkahan bagi orang tersebut. Iya. Kita mendoakan keberkahan terhadap orang tersebut. Kita bilang Allah barik fiik, barakallahu fiik. Itu yang penting. Mau kita tambah Masya Allah tabarakallah Allah barik fiik, yang penting doakan dia. Karena kalau dia memiliki kelebihan, apa faedahnya kalau kita cuma bilang Masya Allah? Kita ingin dia dapat keberkahan dengan kelebihan yang dia miliki. Makanya kita doakan Allah barik fiik.
Iya, Masya Allah. Ini adab dan memang akhlak ya, Ustaz ya. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Syahban. Apakah termasuk hasad bila kita membicarakan kemampuan kinerja seseorang yang belum memberikan perubahan yang signifikan? Intinya gini, sahabat kita ini punya seorang rekan kerja yang kinerjanya jelek. Akhirnya dia kesel. Karena mau nggak mau harus ditutupin dari ini. Apakah ini bentuk hasad atau kekesalan, Ustaz, dalam hal ini? Ya nggak tahu, coba tanyakan pada hati. Ngomong begitu karena hasad atau karena ingin melakukan perbaikan ya. Karena kan Iya, perbaikan dalam perusahaan penting. Ya, mhm, evaluasi itu kan ada. Kalau evaluasi kita harus jujur. Karena kita bicara kinerja sebagai ya, Ustaz. pekerja dalam perusahaan ya, kinerja perusahaan tersebut, pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan kepada customer dan yang lainnya ya. Kita jengkel ini ya, beda kalau kita bilang itu gajinya banyak Iya. baru nggak ada hasilnya, itu kayaknya hasad kalau begitu. Tapi kalau Kayak gini misalkan kayaknya. ternyata dia melihat bahwa Ya, kinerjanya memang jelek, ya itu ya, perbaikan ya, Sat ya. Kalau ya, hasad itu tujuannya harus apa? ada Yang yang penting lebih hatinya. bagus. Bisa jadi perbaikan disertai hasad. Wallah alam. Yang jelas Hmm. dia harus kontrol hatinya bahwasanya melakukannya karena Allah, ini memang konsekuensi dari pekerjaan. Saya harus mengevaluasi, saya melaporkan bukan karena hasad tapi karena memang ini demi kemaslahatan perusahaan misalnya. Itu tidak apa-apa. Insyaallah. Ya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Sosan. Hitboh untuk hitboh sama hasad itu bisa menjadi bercampur atau samar nggak, Ustaz, sebenarnya? Karena kadang kita mengaku kita gitu, tapi sebenarnya itu adalah hasad dalam hal ini. Tadi kan ada disampaikan, Ustaz. Iya. Tadi kembali kepada diri seorang. Seorang kalau dia sampai pada derajat dengki, berarti dia hasad yang haram. Apa marah, nggak suka. Kalau nggak suka berarti itu hasad yang haram. Kalau dia nggak ada rasa nggak suka, pingin seperti orang itu, maka itu yang ghibthah namanya. Ya, kita bisa tanya pada diri kita sendiri, kamu jengkel nggak orang itu terkenal? Kamu jengkel nggak itu dokter laris? Kamu ada jengkel nggak lihat orang itu lebih cantik daripada kamu? Ya, makanya kalau ada kejengkelan berarti itulah yang disebut dengan hasad yang haram. Tapi kalau nggak ada rasa jengkel, saya cuma pingin seperti dia. Saya senang lihat orang itu, mau saya pingin kapan bisa seperti dia. Saya pingin anak saya seperti anak dia misalnya. Itu tidak apa-apa. Itu namanya ghibthah. Kapan ada rasa Hmm. jengkel, itulah hasad yang haram. Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan satu. Kebetulan ahli kita mau bertanya langsung. Untuk Helwiyah, silakan. Tafadol. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Oh, Assalamualaikum. ikuti. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini saya mau nanya berkaitan dengan hasad. Begini, ceritanya singkatnya aja, orang yang menghasati saya itu sudah meninggal. Kenapa saya tahu orang itu hasad sama saya? Karena dari keluarganya sendiri menceritakan dan ada beberapa catatan-catatan yang almarhumah tulis keterkaitan dengan kehasatan sama saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Tetap di dalam hal lain saya selalu memimpikan almarhumah gitu loh, Ustadz. Itu yang pertama gitu. Jadi, bukti-bukti, ketidaksukanya tuh diberikan kepada saya di catatan-catatannya itu. Nah, terus yang kedua, tadi Ustadz kan menjelaskan yang hasad model nomor satu tuh yang berusaha menghilangkan kenikmatan. Nah, saya pernah merasakan hal seperti itu sehingga saya keluar dari tempat kerja, tetapi saya tidak pernah memberikan pembelaan apapun, tentang orang yang melakukan hasad supaya saya keluar dari tempat kerja tersebut. Demikian Ustadz pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi kita untuk dihasati itu ada, apalagi kalau kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, atau jabatan, atau apa, atau harta, bisa saja orang sama kita. Pertama, kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah berusaha untuk memutuskan jalan iblis untuk agar orang hasad sama kita. Caranya bagaimana? Caranya misalnya Anda punya sesuatu, jangan pamer. Misalnya ya. Kalau Anda pamer, Anda membuka potensi untuk dihasati ya. Tidak perlu cerita semua kenikmatan yang kita miliki ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, fa inna kulla dhi nikmatin mahsud. Sungguhnya setiap orang yang memiliki kenikmatan dihasati. Maka kita jangan membuka celah orang untuk hasad sama kita. Kita berusaha menyembunyikan. Kalau memang ternyata tetap aja dia hasad, yaitu kita hadapi dengan baik. Ingat itu saudara kita juga. Kita dekati, kita obrol. Karena saya katakan tadi, tak kenal maka tak sayang. Kalau dia kenal kita, mudah-mudahan dia berubah, kita kasih hadiah sama dia, sehingga setan pergi dari kita. Setan ingin kita saling hasad, saling dengki, kita balas dengan yang lain, sehingga saling hasad-hasatan misalnya. Kita berusaha memutuskan jalan setan, jangan sampai ada hasad di antara kita. Adapun berkaitan yang pertama mengenai teman yang sudah meninggal, ya, dia bilang alhamdulillah ya. Berarti teman saya dulu berjuang.
dia hasad tapi dia tidak ungkapkan, dia mungkin cuma nulis-nulis di bukunya, ya. Berarti dia melawan, dia mungkin ada apa ya? Artinya dia buktinya sama anti baik ya. Nanti sampai tidak tahu kalau dia hasad, berarti dia ada perjuangan ya. Doa saja semoga Allah ampuni dia sudah berusaha baik sama saya meskipun dia sembunyikan hasadnya, berarti dia berjuang. Dia tidak ingin bikin masalah. Mungkin saja dia termasuk orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Dia kagum sama anti, pingin seperti anti atau bagaimana kita nggak tahu ya. Orang sudah meninggal, doakan semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dibuka lebar ya, sudahlah. Kenapa harus diungkapkan dia dulu hasad sama apa maksudnya? Kenapa harus disebutkan cerita seperti itu? Orang meninggal ya sudahlah, kita doakan kebaikan dan enggak usah kita pikirkan masalah-masalah seperti itu. Wallahu alam bisawab, sambilin saja para dokter sekalian, alhamdulillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Masya Allah, hari ini kita sudah cukup banyak yang kita dapatkan dan yang kita ada skema yang cukup bagus untuk teman-teman lihat tadi sebenarnya dari paparan Ustaz. Filenya sudah dikirim ke ini ya, kalau nggak salah ke di chat. Cuman untuk sekedar review tadi tampilannya adalah seperti ini. Jadi hasad di sini ada yang akhlak iblis, hasad dalam bentuk protes terhadap hasad merupakan bentuk protes, terus hasad mudah mengantarkan kita kepada kezaliman, dan orang yang pertama dizalimi itu sebenarnya adalah orang yang berhasad sendiri. Dan hasad itu adalah musuh dari kebahagiaan. Dan yang paling penting tadi adalah yang 4 kelompok ini ya, 4 model. Jadi model yang pertama adalah yang berbuat zalim, model yang kedua yang tidak menzalimi, lalu model yang ketiga adalah yang berusaha seperti orang yang dihasati. Kalau misalnya dalam perkara dunia dia upayakan, dia merugi. Artinya kalau misalkan hasad terhadap orang yang punya harta dan yang lain itu akan merugi. Tetapi kalau hasadnya terhadap perkara akhirat, istilahnya itu adalah bentuk iri yang disarankan sebenarnya pada orang alim dan orang kaya donatur. Ingin seperti orang yang berilmu dan belajar lebih lanjut, ataupun yang kaya sehingga kita bisa memberikan donasi yang lebih banyak atau berkontribusi dalam dakwah lebih banyak. Dan yang keempat ini adalah yang terbaik, yang berusaha menghilangkan hasad dari dirinya. Dalam hal ini ada 3 bentuk, yaitu dengan mendoakan yang dihasati. Ini Masya Allah ya, levelnya level tinggi nih. Memberi hadiah dan memujinya. Dan memujinya bukan di hadapan dirinya, bukan di hadapan orang yang dihasati, tetapi justru memuji terhadap orang lain. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari ukhti kita yang tadi bertanya apa caranya mengobati hasad. Artinya kalau bisa kita bergeser ke nomor 3 dan nomor 4. Lalu tadi ada pertanyaan tentang ain. Jadi tadi ya dimulai dengan kata Masya Allah, tabarakallah, berikan doa kepada siapapun yang kita puji, dalam artian kita kagum ya, supaya tidak terkena ain. Dan yang kedua tadi sempat dikatakan sama Ustadz adalah salah satu yang bisa kita baca adalah al-ikhlas. Afwan meminkum, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang belum dapat saya bacakan karena memang konteksnya materinya cukup padat, bahkan dari materi yang seharusnya kita masih punya ada 4 lagi komponen dalam hadis ini, kita baru bahas 2. Mudah-mudahan pekan depan kita masih bisa kaji lebih banyak. Dan ini adalah quotes yang paling bagus dari Al-Hujurat 49, surat ke-49 ayat ke-10, bahwa innal mu'minu ikhwan. Jadi semua kita adalah saudara, dan perlakukan saudara seperti mana kita ingin diperlakukan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah, dan kita terima wasilahnya dari lisannya Ustaz Firanda dan diskusi kita sama semua ini. Sebelum saya tutup, tadi juga kita dapat satu ikhwan akhwat yang baru bergabung, yaitu Ukhti Mutia. Saya doakan semoga bisa istiqomah dalam konteks belajar, dan semoga kesan yang didapatkan dari terjebaknya ataupun di apa ya istilahnya tadi ditipu atau apa, mudah-mudahan tidak, tapi istiqomah dan belajar bersama kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.